Ya, saudara, selain soal pendaftaran capres dan juga cawapres yang dipercepat, perhatian publik saat ini juga menyorot soal dana kampanye pasangan calon di Pilpres 2024. Sebelumnya, KPU ini berencana untuk menghapus laporan pemberi sumbangan dana kampanye atau LPSDK untuk pemilu tahun depan. Tapi kemudian niat ini dibatalkan. Kita bahas soal apa pentingnya LPSDK ini dan apa saja yang kemudian perlu dicermati agar laporan dana kampanye paslon di Pilpres 2024 ini transparan. Kita perbincangkan bersama dengan sejumlah narasumber kita di pagi hari ini. Ada anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, dan juga ada Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi Mbak Titi, selamat pagi Mas Doli. Selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum Mbak Desti, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Loli, Waalaikumsalam. Saya langsung ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi, ini kan bisa dikatakan masyarakat tidak terlalu aware ya bagaimana soal LPSDK ini. Sebenarnya apa urgensinya? Ya, tadi sudah disampaikan ya, ada 3 jenis laporan dana kampanye yang perlu dipersiapkan peserta pemilu. Nah, karena ini pemilu serentak, berarti baik peserta pemilu legislatif dan peserta pemilu presiden, wakil presiden. Peserta pemilu legislatif sendiri itu terbagi dua. Ada partai politik untuk pemilu DPR dan DPRD dan perseorangan untuk pemilu DPD. Nah, seluruh peserta pemilu ini menyerahkan 3 laporan dana kampanye, dimulai dengan laporan awal dana kampanye itu diserahkan 5 hari sebelum pelaksanaan kampanye. Yang kedua adalah laporan penerimaan sumbangan dana kampanye yang berisi tentang informasi sumbangan dana kampanye yang diserahkan selama masa kampanye. Dan yang terakhir, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye LPPDK yang merupakan laporan akhir dana kampanye. Jadi 3 ini, kalau yang terakhir LPPSDK itu laporan akhir dana kampanye itu diserahkan 15 hari paling lambat setelah hari pemungutan suara. Nah, karena tadi kita lihat ya sekuens waktunya Mbak Disti, laporan awal itu 5 hari sebelum kampanye. Nah, laporan akhir paling lambat 15 hari setelah hari pemungutan suara. Sementara sebagai pemilih kita perlu referensi untuk melihat salah satu instrumen kejujuran peserta pemilu itu adalah kejujuran soal penggunaan dana. Kalau kemudian laporannya sebelum masa kampanye dan 15 hari setelah hari pemungutan suara, lalu kemudian apa yang bisa kita cermati kalau tidak ada instrumen lain? Nah, oleh karena itu disediakanlah yang disebut dengan LPSDK, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang itu praktiknya sudah dimulai sejak pemilu 2014. Harapannya apa? Ini kan para peserta pemilu tidak hanya partai politik, perseorangan, dan juga tim pasangan calon, tetapi caleg, meskipun caleg itu nanti Bang Doli akan dikonsolidasi laporan keuangannya di dalam penerimaan ataupun belanja ya, di dalam laporan partai politik, itu mengeluarkan uang untuk kepentingan kampanye. Dan dari situ kan kita perlu melihat apakah para caleg dan partai politik perseorangan ini jujur. Karena kenapa? Salah satu indikator untuk menilai apakah mereka akan bisa amanah sebagai pemimpin, akan bisa menjadi regulator anggaran yang baik, itu adalah kejujuran dana kampanye. Nah, ini yang penting bagi kita publik, bahwa pencermatan kita terhadap calon bukan hanya pada rekam jejak, bukan hanya pada riwayat hidup, bukan hanya pada kecintaan kita pada ideologi partai, tetapi juga pada akuntabilitas keuangan politik mereka. Karena itulah indikator yang paling bisa kita gunakan untuk menilai kejujuran dan integritas mereka nanti sebagai pemimpin. Apalagi kalau kita lihat korupsi politik itu bahaya sekali. Dan Indonesia indeks persepsi korupsinya kurang menggembirakan. Makanya masyarakat mestinya peduli ini sejak awal begitu Mbak Disi. Dan ini yang harus kita ajak terus. KPU akan membuka nanti laporan awal, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye yang akan dibuka selama masa kampanye, dan juga laporan akhir. Masyarakat perlu memperhatikan ini, mencermati ini, karena ada larangan
yang tidak boleh diterima oleh partai politik ataupun peserta pemilu yang jangan sampai itu lolos begitu. Ada batasan sumbangan, Hmm. ada larangan penerimaan dari asing atau dari BUMN, Ah, BUMD, oke. dari sumber-sumber ilegal dan seterusnya. Oke, nah itu juga yang kemudian menjadi perhatian. Nah, kita langsung ke Bang Doli. Bang Doli, biasanya sumbangan-sumbangan itu dipakai untuk apa sih? Untuk kampanye spanduk kah, atau kemudian baliho, atau seperti apa? Bang Doli, dari pengalaman Anda. Iya, pertama saya kira apa yang akan diputuskan oleh KPU itu kita mendukung semua ya. Dan ini kan sebetulnya sudah berlangsung dari pemilu ke pemilu. Justru kemarin aneh dan kita semua itu agak kaget dan kemudian bereaksi ketika misalnya LPDSK itu mau dihapuskan, gitu. Jadi ketika KPU sekarang mengembalikan semua aturan-aturan yang sudah berlaku termasuk laporan keuangan ini pada pemilu 2024 ini, saya kira itu sesuatu yang baik dan seharusnya yang dilakukan. Nah, kalau pertanyaannya dana-dana kampanye itu untuk dipergunakan untuk apa? Ya, sebetulnya kan dalam politik itu ini yang harus kemudian dijelaskan ya, bahwa kita berpolitik ini punya cost, gitu. Ya, ini yang harus dibedakan antara political cost dengan money politics gitu. Nah, itu sebetulnya yang nanti kemudian akan bisa didapatkan indikasi awal ya ketika kita melihat ada laporan keuangan itu. Apakah dana-dana itu masuk akal atau tidak di dalam melaksanakan kampanye atau dalam pengertian political cost itu tadi. Ya, misalnya kita kalau membuat mensosialisasikan diri kita itu kan ya itu tadi butuh media-media atau disebut sekarang alat peraga kampanye ya, itu kan juga harus bayar, harus beli. Terus kemudian kita mengumpulkan, menyampaikan ya katakanlah ada gak usah besar-besar deh, FGD aja lah gitu ya, atau diskusi di ruangan gitu. Itu kan harus sewa tempat, harus ada kemudian biaya ada yang harus konsumsinya dan dikeluarkan. segala macam gitu. Nah, jadi sebetulnya itu yang harus disampaikan ke publik ya, bahwa dana kampanye itu memang real adanya. Justru ada laporan itu pentingnya supaya memang masyarakat bisa membedakan untuk kampanye atau yang saya sebut tadi political cost itu, atau untuk yang lain-lain yang sebetulnya secara moral, secara ya sehat atau tidaknya demokrasi kita itu tergantung bagaimana kita menggunakan dana itu secara baik dan tepat gitu. Oke, biasanya Bang Doli, kalau misalkan soal siapa saja yang menyumbang ini, apakah dari korporasi atau seperti apa? Atau kalaupun korporasi memang betul-betul dicantumkan di laporan tersebut atau bagaimana? Ya harusnya seperti itu ya. Ini yang nanti saya kira kita akan melihat detailnya seperti apa gitu. Nah, tentu kita berharap dari pemilu ke pemilu ada hal-hal baru yang lebih menjamin ya, supaya semuanya jadi fair gitu ya. Tidak ada yang sebisa mungkin dana itu didapat dari mana, itu memang bisa terlihat secara transparan ya. Dan kemudian ada batasan-batasannya sehingga semua kontestan itu kalau memang dibuat atau diatur porsinya sama, kan kemudian itu tidak lagi jadi isu. Yang jadi isu adalah orang-orang yang ikut dalam kontestasi ini adalah orang-orang yang berkualitas apa tidak ya, dari segi visinya, programnya, kemudian pandangan-pandangan apa yang mau disampaikan kepada masyarakat, cara komunikasinya dan segala macam gitu. Itu yang paling penting dan itu nanti kita akan tunggu detailnya seperti apa. Oke, itu dia yang kita tunggu detailnya akan seperti apa. Nah, kita kan juga pasti harus juga mencermati dan juga mengawasi siapa sebenarnya di balik penyokong dari partai-partai ini begitu ya. Kalau dari Perludem sendiri mencermatinya seperti apa dari evaluasi 2014 lalu? Apakah memang sudah sesuai? Misalkan pengusaha A memang menyumbangkan ya ditulis 2M misalkan 2 miliar. Padahal lebih dari itu sumbangannya. Apakah Perludem juga punya catatan soal itu?
Ya Mbak, jadi batasan sumbangan dana kampanye peserta pemilu itu boleh menerima sumbangan dana kampanye. Kalau dari individu untuk partai politik dan pasangan calon presiden, wakil presiden itu maksimal 2,5 miliar. Kalau dari badan hukum privat itu maksimal 25 miliar. Hmm. Tetapi dalam temuan kami tidak pernah ada satupun yang menyumbang sampai angka maksimal tadi 2,5 miliar atau sampai dengan 25 miliar untuk badan hukum privat. Kalaupun ada, dia itu sifatnya adalah perkumpulan. Jadi orang perkumpulan hobi mengumpulkan sumbangan dapat angka namanya sumbangan kelompok sampai 2,5 miliar begitu. Tetapi penyokong terbesar dana kampanye partai politik itu adalah sumbangan dari caleg. Jadi sumbangan dari caleg yang dikonsolidasi menjadi laporan dana kampanye partai politik. Nah, itu angkanya di atas 80%. Jadi bergeraknya partai politik di pemilu itu disumbang mayoritas oleh caleg. Tetapi temuan kami, mayoritas caleg tidak menganggap penting laporan dana kampanye. Bahkan ketika melaporkan itu seolah sekedar menggugurkan kewajiban. Di ujung ketika sudah tiba tenggat untuk melaporkan dana kampanye, itu partai baru mengumpulkan laporan dari para caleg tanpa kemudian mengkondisikan sejak awal. Jadi sejak awal disampaikan misalnya bahwa caleg harus membuat laporan, harus ada catatan yang menyeluruh keluar masuk dan seterusnya. Pada dasarnya undang-undang itu mengatur yang boleh menerima sumbangan itu adalah partai politik. Nah, ketika dia berasal dari caleg, maka dia harus dilaporkan kepada partai. Itu pertama. Jadi kesadaran caleg itu nih terus terang Bang Doli masih sangat rendah terkait dengan pelaporan dana kampanye. Karena ini juga partai yang tidak terlalu menjaga caleg untuk tertib begitu. Yang kedua, banyak yang tidak mencatatkan sebenarnya. Jadi kalau kita bandingkan, kami pernah membandingkan antara jumlah bahan kampanye, alat peraga, pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas yang dilakukan oleh caleg. Ternyata itu yang dilaporkan jauh lebih rendah dari apa yang dikeluarkan. Nah, kalau misalnya soal kebenaran laporan sendiri, kita kan mendengar ya beberapa pernyataan dari PPATK, Ketua PPATK, soal adanya kecurigaan aliran-aliran dana yang sebenarnya dilarang. Peserta pemilu itu tidak boleh menerima dana dari sumber kejahatan, apakah kejahatan lingkungan, narkoba, transaksi ilegal pencucian uang dan seterusnya. Dari BUMN, BUMD itu tidak boleh. Tapi kan kemarin temuan PPATK menarik ya. Ada kecurigaan 1 triliun yang mengalir kepada aktor-aktor politik. Nah, ini yang menurut saya menarik untuk didalami dan menjadi pencermatan Bawaslu serta pihak-pihak terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye. Oke, menarik sekali. Jangan sampai kemudian menerima uang begitu ya dengan jumlah yang besar ternyata ini masuk ke dalam penadah bisa dikatakan dalam arti kata tindak pidana pencucian uang. Nah, bagaimana kemudian para caleg-caleg ini bisa tertib dan bagaimana pula pengawasannya dari parpol sendiri, Bang Doli? Ya, sebenarnya memang kan caleg-caleg ini dalam konteks caleg ya, ini kan beragam ya. Kalau misalnya caleg itu berasal dari anggota-anggota DPR yang sudah beberapa kali terpilih ya, saya kira mereka sudah well informed dan partai, saya nggak bicara partai lain ya. Kalau kami di Golkar sebenarnya juga dari awal sudah disampaikan bahwa caleg-caleg ini harus akan membuat laporan ya, baik di awal maupun nanti di akhir. Dan kemudian juga partai ya di bidang kebendaharaan dari awal juga sudah persiapan ya, mempersiapkan dokumen-dokumen contoh-contoh yang memang kemudian bisa dipergunakan oleh semua yang ikut terlibat dalam kontestasi pemilu. Nah, kesadaran ini kadang-kadang memang belum sepenuhnya ya, terutama bagi teman-teman yang relatif baru ya, mereka pikir ya kalau udah ikut pemilu ya pemilu tanding aja gitu ya, nggak usah lapor-lapor gitu ya. Nah, oleh karena itu KPU penting untuk juga nanti memberikan sosialisasi yang lebih intensif. Nah, yang kedua juga saya kira tadi benar, itu yang saya katakan bahwa memang sebaiknya KPU setiap waktu, setiap menjelang pemilu ada inovasi-inovasi baru yang memang memudahkan ya. Memudahkan apa? Memudahkan semua orang yang berikut kontestasi ini paham bahwa ini menjadi salah satu kewajiban juga
sebagai kontestan dalam pemilu, baik pileg, pilpres dan segala macam itu. Yang kedua juga ya bentuk laporannya itu ya tidak merumitkan gitu ya. Ini yang kadang-kadang juga membuat kawan-kawan ini ya lupa atau kemudian ya sudahlah kita buat ini aja gitu loh, seadanya saja gitu. Sebagai formalitas, jangan sampai seperti itu ya Bang Doli? Iya, ya. Walaupun sebetulnya ya khusus untuk di pileg, menurut saya lebih sederhana ya, dibandingkan dengan misalnya pilpres. Ya, kalau soal penggunaan dana ini, maksudnya sederhana itu ya untuk berkompetisi di dalam pileg itu kan ya terukur lah ya, lebih terukur dibandingkan misalnya pilpres ya. Dananya juga lebih besar kalau pilpres ya. Dananya jauh lebih besar buat pilpres dibandingkan pileg. Jadi saya kira memang kita mendorong supaya KPU nanti lebih membuat aturan-aturan yang lebih detail, satu, yang kemudian yang lebih mudah, yang ketiga adalah yang gampang diketahui oleh si kontestan maupun oleh publik. Oke. Tidak hanya pileg tapi juga pilpres dananya tidak main-main begitu ya, perlu dana besar untuk kampanye begitu. Nah, jangan sampai kemudian ketika sokongan dana begitu besar begitu, yang juga dikhawatirkan nantinya adalah apakah betul akan ada imbal politik. Kita akan bahas di Sapa Indonesia Pagi selengkapnya usai jeda. Masih melanjutkan dialog kita di pagi hari ini soal bagaimana laporan sumbangan dana kampanye, begitu masih dengan Mbak Titi dan juga Bang Doli di sini. Kita melihat PPATK bahkan juga menyebut akan ada peningkatan pencucian uang jelang Pilpres 2024. Nah, Perludem sendiri seperti apa melihatnya? Ya, ini memang menjadi catatan yang sangat krusial ya, karena harus diakui bahwa banyak sekali pernyataan dan juga itu yang sudah terbukti politik kita berbiaya tinggi. Tetapi biaya tinggi itu tidak tercerminkan di dalam laporan dana kampanye. Kalau Mbak Adisti melihat laporan dana kampanye dan membedah laporan dana kampanye, angkanya semua itu masuk akal. Jadi tidak ada tuh yang miliaran, puluhan miliar yang disebutkan dikeluarkan caleg untuk memenangi pemilu. Yang dilaporkan itu semua masuk akal dalam angka-angka yang sangat wajar dan angka yang nominal yang bisa dikatakan kita pun masih bisa maju di proses pemilu. Tetapi kan keluhannya ini politik biaya tinggi, itu pertama. Berarti laporan dana kampanyenya tidak mencerminkan politik biaya tinggi tadi. Jadi ada disparitas antara akuntabilitas dengan realitas yang ada di lapangan. Yang kedua adalah soal tadi kasus-kasus pencucian uang. Yang bahayanya itu adalah Mbak, karena politik biaya tinggi melahirkan kebutuhan pendanaan yang besar dan itu beredar di ruang-ruang ilegal yang tidak bisa kita akses akuntabilitasnya. Maka karena dia di ruang-ruang ilegal, maka sumber dananya kan juga ilegal. Disitulah potensi masuk misalnya bisa jadi uang-uang hasil kejahatan lingkungan, seperti PPATK sebutkan, uang-uang hasil tindak pidana korupsi, atau uang-uang hasil dari sumber yang dilarang oleh negara. Kan tidak boleh tuh perjudian, narkoba, dan seterusnya. Bahkan konon katanya juga ada aliran uang narkoba. Nah pertanyaannya ketika dana itu masuk kepada seorang pembuat kebijakan atau pengambil keputusan yang dipilih melalui pemilu, apa yang mereka harapkan? Pasti imbal balik kan? Nah, imbal balik apa yang bisa diberikan? Meskipun parlemen misalnya adalah kolektif kolegial, tapi ada ruang-ruang yang kemudian itu berbahaya. Pembuatan kebijakan, lalu kemudian penganggaran, dan lain sebagainya, termasuk perizinan misalnya, perizinan yang bisa dikeluarkan dengan kepentingan-kepentingan yang sifatnya pragmatis dan merugikan. Nah ini yang menurut saya Bang Doli berkali-kali selalu menyampaikan ada moral hazard yang harus kita eliminir di dalam pemilu. Moral hazardnya itu apa? Satu, jual beli suara, nanti Bang Doli bisa menambahkan kalau kurang gitu ya. Jual beli suara, nah uang-uang ilegal itu banyak dipakai untuk juga kepentingan ilegal. Kepentingan ilegalnya apa? Tadi menyuap pemilih, vote buying, jual beli suara. Dan dalam beberapa hal menyuap penyelenggara pemilu untuk kepentingan rekayasa hasil.
Jadi dia tidak hanya berhenti pada sumber uang yang ilegal, tetapi juga penggunaannya yang juga ilegal dan akhirnya adalah dampaknya keterpilihan yang tidak berkontribusi bagi kepentingan orang banyak begitu. Oke, Bang Doli, bagaimana Anda mencermati ini? Jangan sampai kemudian akan ada ruang-ruang gelap, ada uang ilegal untuk penggunaan ilegal. Ya tentu pertama dengan aturan ya, dengan regulasi yang kita susun. Makanya dari awal sebetulnya kami di Komisi 2 itu mendorong supaya semua regulasi termasuk yang paling prinsipil misalnya seperti undang-undang itu harus juga sudah mulai mengatur secara detail ya apa namanya bagaimana kita mengantisipasi atau menghilangkan lah praktek-praktek moral hazard seperti yang tadi disampaikan itu ya. Nah jujur saja memang sampai sejauh ini aturan kita tuh memang belum lengkap, belum detail. Nah oleh karena itu kita sebenarnya lebih sangat berharap pada dua institusi. Ya. Yang pertama KPU yang memang bisa menerjemahkan dengan fasilitas undang-undang yang ada gitu ya, dibuat semaksimal mungkin untuk menghindari praktek-praktek moral hazard itu. Nah yang kedua ya itulah apa namanya fungsi dan guna keberadaan Titi dan kawan-kawan bersama dengan masyarakat sipil ya yang terus harus memonitor, mengontrol gitu ya, mengawasi, nggak jenuh-jenuh berhenti menyuarakan gitu ya, sehingga memang ya kalau misalnya semua sirkumstannya mengatakan jangan kan lama-lama kan pusing juga nih yang ikut kompetisi apa yang ikut berkompetisi ini gitu. Nah yang bahaya itu kan kalau tidak ada yang mengingatkan gitu ya. Nah tapi ke depan saya kira PR kita masih banyak termasuk soal regulasi ya. Bagaimana supaya memang pemilu kita ini menjadi pemilu yang bersih, berwibawa gitu ya, sehingga memang outputnya menghasilkan orang-orang yang memang bisa dipercaya karena memang prosesnya memang betul-betul clear dan sehat. Gitu. Oke, tapi Bang Doli kan kalau di politik tuh ya ada istilahnya ya nggak ada makan siang yang gratis begitu. Nah ini yang kemudian dikhawatirkan ada imbal politik, ada kemudian yang diharapkan oleh penyokong dana, entah kebijakan yang pastinya yang perizinan tadi disebutkan oleh Mbak Titi. Kalau Bang Doli sendiri seperti apa? Apakah memang ada syarat dan ketentuan berlaku kalau soal itu? Saya kira itu juga sulit untuk bisa apa namanya dibuktikan. Apalagi misalnya ya kalau buat di pemilu legislatif ya. Ini kan jumlahnya banyak ya. Jadi kalaupun misalnya terindikasi apa namanya ada interaksi, adanya terbangun komitmen antara si calon dengan orang yang ingin membantu kemudian nanti dikompensasikan pada saat dia terpilih. Tidak hanya di pileg tapi juga di pilpres begitu. Nah itu persoalannya kemudian kalau apa namanya di pilpres mungkin itu akan banyak apa namanya lebih dimungkinkan ya. Nah lebih berpeluang lah kata begitu. Nah oleh karena itu memang yang kalau misalnya soal dana kampanye ini mungkin ya terhadap proses pilpres ini yang kemudian kita harus lebih watching gitu ya, lebih detail karena memang satu dananya cukup lebih besar ya, kemudian yang kedua ya apa yang tadi dikhawatirkan itu lebih memang mungkin terjadi gitu, karena kan itu langsung kepada soal kebijakan tertinggi ya. Kalau di legislatif ini kan urusannya undang-undang ya, undang-undang ini kan prosesnya juga panjang. Kalau misalnya dibuat komitmennya sekarang, katakanlah begitu ya, itu juga nggak gampang, nggak mudah kemudian nanti apa namanya di dalam prakteknya itu bisa dilakukan. Tapi intinya adalah bahwa yang paling penting adalah kita semua tahu ya aturan-aturan ini secara rinci mana memang yang harus kita tidak boleh lakukan ya dalam rangka mencederai proses demokrasi dan pemilu kita, mana yang tidak. Nah dari sana kita memang harus kemudian jujur. Nah jujur itu memang harus didorong, satu memang harus dari komitmen dari orang-orang yang terlibat sendiri, yang kedua dari aturan. Nah aturannya ke depan saya kira harus kita lebih buat yang
lebih lengkap lah kira-kira gitu. Oke, kalau berbicara soal aturan, apa yang perlu diperbaiki? Kalau misalkan yang mengawasi bisa dikatakan hanya perlu DEM dan juga teman-teman yang lain, perlu nggak sih kemudian juga menggandeng rencana PPATK dan juga KPK di sini? Oh perlu, ya itu yang saya dan kemudian sudah kami dorong ya di dalam aturan apa dalam undang-undang kita pemilu ini belum banyak pasal-pasal yang mengatur soal apa namanya mengantisipasi atau kita menghilangkan praktek moral hazard pemilu tadi itu ya money politics, political transaksional, vote buying dan macam-macam itu ya. Nah termasuk interaksi apa namanya antara si kontestan dengan pihak-pihak ketiga yang mungkin bisa menitipkan ya agenda-agenda pihak ketiga itu dalam kontestasi politik ini. Nah itu yang kemudian sekarang jujur harus kita katakan belum lengkap dan nanti ke depan harus kita atur lebih lebih lengkap lagi. Nah sementara itu belum ada ya memang kita berharap satu kesadaran dari si kontestan, kemudian yang kedua ya pengawasan publik masyarakat yang itu juga tanggung jawab dari penyelenggara pemilu ya KPU, Bawaslu terutama ya untuk kemudian mengajak teman-teman ini menjadi wasit yang jadi bukan hanya sebagai peserta pemilu saja tetapi juga sekaligus bisa jadi wasit ya kalau kita mengandalkan pengawasannya pada institusi formal Bawaslu atau Titi dan kawan-kawan saja gitu ya itu kan masih banyak celah atau ruang. Nah, bagaimana sekarang teman-teman KPU, Bawaslu, dan kemudian teman-teman masyarakat sipil ini meluaskan, ya, mengajak masyarakat itu untuk menjadi wasit rame-rame gitu, ya, sehingga kalau misalnya ada kejanggalan-kejanggalan dalam pemilu ini itu bisa ya diungkapkan dan kemudian dengan diungkapkannya itu kan orang jadi enggan melanjutkannya kira-kira begitu. Oke, Mbak Titi sendiri bagaimana? Kemudian perlu nggak sih sebenarnya ada menggandeng PPATK dan juga KPK? Jangan sampai ada celah penyelewengan. Apalagi kita bisa katakan ongkos politik, biaya kampanye, perputaran uang selama masa kampanye ini gede banget. Ya, caranya supaya publik itu mampu ikut mengakses adalah transparansi, Mbak Aristi ya. Jadi mengapa kita selalu minta KPU itu terbuka transparan? Karena keterbukaan dan transparansi itu adalah pintu masuk bagi partisipasi masyarakat. Kalau kerannya tidak dibuka, kita tahu dari mana? Karena kita tidak punya instrumen pengawasannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keterlibatan PPATK dan KPK. Ada ruang-ruang yang tidak bisa hanya mengandalkan rezim hukum pemilu. Karena undang-undang pemilunya tadi sudah disampaikan sangat terbatas. Ada Bawaslu sebagai pengawas, tapi Bawaslu tidak punya instrumen untuk menelusuri aliran uang. Ya, betul. Bawaslu tidak bisa menelusuri aliran dana korupsi. Yang dia bisa lakukan adalah memeriksa kepatuhan. Nah, dan juga kemudian apakah yang dibelanjakan itu sesuai dengan yang dilaporkan atau tidak. Itu pun pendekatannya administratif. Tetapi menemukan apakah ada aliran ilegal dan lain sebagainya, itu ranah yang lebih bisa diperankan oleh PPATK. Dan tidak hanya bisa merujuk kepada undang-undang pemilu, justru undang-undang pencucian uang menurut saya juga harus digunakan. Jadi jangan kemudian seolah-olah urusan ini itu hanya diandalkan kepada regulasi atau hukum pemilu saja. Tapi bagaimana kita bisa mengekspansinya secara komprehensif menggunakan instrumen-instrumen hukum yang sudah ada. Ini kan kejahatan tingkat tinggi, Mbak. Kalau kita bicara soal manipulasi pemilu itu bisa terjadi secara tradisional. Caranya apa? Misalnya mengubah hasil di hari pemungutan suara. Jadi hal-hal yang tradisional lah gitu. Tetapi juga bisa terjadi secara modern. Kecurangan pemilu modern itu apa? Permainan uang tingkat tinggi seperti tadi pencucian uang. Lalu kemudian dana-dana ilegal yang bukan hanya dalam negeri yang bisa dana dalam negeri, tetapi juga dana yang berasal dari luar negeri. Kita tahu lah ya ada negara-negara yang surga bagi penyimpanan uang begitu karena
kebijakan mereka yang sangat fleksibel. Nah, di dalam beberapa pemilu terakhir juga ada isu soal masuknya aliran dana dari luar negeri, misalnya untuk kepentingan politik di Tengarai seperti itu. Jadi, bagaimana sinergitas antar institusi negara yang punya otoritas, PPATK, KPK itu sangat dibutuhkan. Yang kedua adalah tidak hanya mengandalkan undang-undang pemilu, tetapi instrumen undang-undang pencucian uang, undang-undang tindak pidana korupsi itu bagaimana juga bisa menjadi pelengkap begitu. Dan terakhir saya kira terobosan di masa yang akan datang, India itu selama masa pemilu tidak boleh ada peredaran uang tunai di atas 50.000 Indian rupee. Kalau kita konversi sekitarnya 10 jutaan. Nah, oleh karena itu kita di Indonesia tidak punya. Makanya jual beli suara atau vote buying atau politik uang itu susah untuk diproses karena dia terjadi menggunakan cash in hand, uang tunai yang beredar yang tidak bisa dijangkau oleh pelaporan transaksi elektronik. Nah, ke depan undang-undang pembatasan uang kartal atau pembatasan transaksi tunai itu sangat dibutuhkan karena ternyata peredaran uang untuk jual beli suara itu menggunakan uang-uang tunai yang ternyata tidak bisa kita akses ya aliran ataupun pergerakan dananya begitu. Oke, yang terakhir Mbak Titi, apa yang kemudian harus menjadi apa ya bisa dikatakan PR begitu ya, walaupun memang kita tahu ya biaya politik itu memang mahal begitu. Namun yang perlu dikhawatirkan adalah jangan sampai ada imbal politik. Iya, oleh karena itu supaya jangan sampai ada imbal politik, tadi seperti Bang Doli sudah sampaikan, publik itu harus berisik begitu. Media juga harus membantu membangun kesadaran kita untuk cermat menelisik akuntabilitas laporan dana kampanye. Selama ini laporan dana kampanye kami pernah menulis penelitian basa-basi laporan dana kampanye, hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Apa yang keluar dan apa yang diterima itu tidak sepenuhnya mencerminkan kebenaran itu. Nah, dengan transparansi yang dibuka oleh KPU, kita bersyukur KPU tetap mengatur LPSDK, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, itu tidak berhenti hanya di laporan itu, Mbak. Tetapi laporan itu bisa menjadi pegangan kita ketika melihat pejabat publik sedang duduk di jabatannya, apakah antara penyumbang yang memberikan sumbangan dana kampanye dengan kebijakan yang dibuat itu ada relasi keuntungan. Makanya kemudian pentingnya akuntabilitas dana kampanye, dia bukan hanya berguna sebagai ukuran kita menilai kejujuran dari peserta pemilu di dalam berkontestasi antara apa yang dikeluarkan dengan apa yang dilaporkan, tetapi juga nanti pasca keterpilihan untuk melihat potensi benturan kepentingan antara kebijakan yang diperjuangkan, penganggaran yang dibuat dengan sumber dana kampanye yang dia terima untuk memenangi kontestasi politik. Walaupun yang dilaporkan tadi ya sudah disampaikan ya, hanya pada level permukaan yang kita tidak bisa sampai jauh ke dalam, tetapi kan di sini ada peran PPATK, ada peran KPK yang pasca keterpilihan juga tetap menjalankan fungsinya untuk menjaga integritas keuangan politik kita. Oke, Bang Doli, singkat saja, apa yang ingin diperbaiki dan juga seharusnya harus menjadi evaluasi kita, jangan sampai kemudian laporan soal dana kampanye ini hanya sekedar basa-basi dalam tanda kutip formalitas. Ya tadi, pertama saya kira aturannya ya, aturannya untuk sekarang tinggal PKPU-nya aja yang kita tunggu bagaimana ada inovasi-inovasi baru ya di dalam pelaporan itu, dan kemudian Bawaslu juga saya kira juga nanti harus membuat peraturan yang bisa lebih kuat untuk bisa mengawasi soal dana kampanye ini. Nah, yang kedua adalah tadi kita mendorong KPU setelah memang menyusun peraturannya itu, Bawaslu juga begitu, ada sosialisasi yang lebih intensif ya, yang frekuensi lebih tinggi untuk mengajak masyarakat paham juga. Kadang-kadang kan gini, masyarakat ini juga mau ngawasin juga nggak paham dia apa yang mau diawasi gitu ya, dia nggak tahu. Dan harus mau lapor kemana juga nggak tahu. Yang penting ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh gitu. Nah sebetulnya ini yang juga harus kemudian tersosialisasi dengan baik, bahwa mengawasi pun ada caranya gitu ya, harus tahu apa pelanggarannya, kemudian mau diadukan ke siapa, apa tindak lanjutnya gitu. Itu yang juga paling penting harus diketahui oleh masyarakat banyak.
Oke, kita lihat bagaimana nanti seperti apa. Yang jelas kemudian kalaupun caleg ataupun baca pres ini eh, tidak hanya berkuar-kuar bersih, tapi dari yang paling awalnya dulu laporan dana kampanyenya ini seperti apa. Terima kasih Ketua Komisi 2 DPR RI, Bang Doli Kurnia sudah bergabung bersama kami dan juga Mbak Titi juga dari Perludem telah bergabung bersama kami. Terima kasih untuk perspektifnya di Sapa Indonesia pagi hari ini.